Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari apa itu pseudokode. Nah, jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang pseudokode, mari kita bahas ciri-ciri penulisan algoritma yang baik. Jadi penulisan algoritma yang baik itu, yang pertama mudah dibaca, meskipun itu oleh orang awam ya, bukan programmer. Kemudian mudah diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. Nah, bentuk penulisan yang memenuhi ciri-ciri tersebut adalah pseudokode. Nah, pseudokode adalah bentuk penulisan dalam kode semu. Dinamakan kode semu karena dapat dimengerti secara langsung dan sudah terstruktur seperti bahasa pemrograman. Pseudokode tidak memiliki aturan penulisan baku, yang ada hanya panduan saja. Berbeda dengan bahasa natural, pseudokode memiliki bagian-bagian, yaitu bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian algoritma. Nah, panduan pertama penulisan pseudokode adalah pada input data ditandai dengan read. Nah, read ini artinya program membaca data dari user yang diinput oleh keyboard. Contoh, read luas panjang. Nah, artinya ini program membaca inputan berupa data untuk data luas dan data panjang. Nah, misalnya ketika read luas panjang, programmer atau user memasukkan angka 1 dan 2. Artinya nilai variabel luasnya adalah 1 dan nilai variabel panjangnya adalah 2. Jadi, datanya itu akan disimpan di variabel luas dan variabel panjang. Nah, kemudian panduan yang kedua adalah output data ditandai dengan write. Write ini menandakan program mengeluarkan data di perangkat output, baik itu dicetak di printer atau ditampilkan di layar. Pada umumnya ditampilkan di layar. Contoh, write luas. Nah, ini nama variabel luas ya. Nah, jika variabel luas bernilai 5, maka di monitor akan ditampilkan angka 5. Jika bentuknya seperti ini, write luas, ini tandanya program akan menampilkan isi variabel luas. Nah, contoh yang kedua, write dalam tanda kutip luas. Jadi luasnya memakai tanda kutip 2. Nah, kalau seperti ini, artinya program mencetak kata yang berada di dalam tanda kutip, bukan mencetak variabel. Nah, meskipun luas ini adalah nama variabel, tapi ketika dia dipakaikan tanda kutip dalam perintah write, maka dia mencetak kata luas, bukan menampilkan isi variabel luas. Panduan yang ketiga, untuk memberikan nilai atau mengisi nilai pada variabel, pada pseudocode dapat menggunakan tanda panah ke kiri. Nah, contohnya, ada variabel K. Nah, variabel K ini akan kita isi dengan nilai 10. Maka, pada pseudocode dituliskan K sama dengan 10. Nah, dengan demikian, variabel K isinya adalah 10. Atau contoh lain, K Nah, pasti kalian akan sering menemukan bentuk yang seperti ini. K diisi K tambah 10. Artinya adalah variabel K nilainya ditambahkan 10, kemudian hasil dari penambahan tersebut disimpan di variabel K. Contohnya, nilai K tadi ini adalah 10. Nah, K nilainya sebelumnya 10 ditambahkan 10 lagi. Nah, 10 tambah 10, 20. Hasil penjumlahan yaitu 20 disimpan di variabel K. Sehingga apabila ditambahkan write K, maka hasil di keyboard adalah 20. Kemudian, kita akan membahas tentang bagian-bagian pseudocode. Yang pertama, bagian judul. Nah, bagian judul ini digunakan untuk menuliskan nama algoritma dan deskripsi algoritmanya. Contoh, program pertambahan 2 angka. Nah, deskripsinya adalah program untuk menambahkan 2 angka yang di-input user. Keluarannya atau outputnya adalah hasil penambahan. Nah, inilah yang disebut dengan
deskripsi. Nah, bagian yang kedua adalah bagian deklarasi. Nah, bagian deklarasi ini digunakan untuk menginisialisasi atau mendeklarasikan atau menuliskan variabel-variabel yang digunakan pada algoritma. Contoh, deklarasi angka 1, angka 2, hasil. Berarti pada algoritma kita terdapat 3 variabel, yaitu variabel angka 1, angka 2, dan hasil. Nah, contoh 2. Kalau misalnya algoritma kita tidak menggunakan variabel, kita tuliskan saja deklarasi tidak ada. Nah, apabila ada variabel yang digunakan, maka dapat dituliskan seperti ini. Jika tidak, tuliskannya seperti ini. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah bagian algoritma. Nah, bagian ini digunakan untuk menuliskan algoritma sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari program yang akan dibuat. Contohnya tadi kita akan menuliskan algoritma program menambahkan 2 angka yang diinput user. Berarti algoritmanya read angka 1, angka 2, hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2, write hasil. Nah, kira-kira seperti ini algoritmanya. Nah, contoh pseudocode. Ini contoh pseudocode. Nah, yang ini adalah bagian judul. Yang ini adalah bagian deklarasi. Nah, ini adalah deklarasi variabelnya. Ada L, T kecil, P kecil, dan L kecil. Ada volumenya. Kemudian ini adalah bagian algoritma. Nah, ini read. Ini membaca data yang diinput. Kemudian ini T. Panah kirinya 5, diisi oleh 5. Jadi T diisi oleh 5, kemudian write volumenya. Nah, ini kita menampilkan isi variabel volumenya. Jika isi variabel volumenya misalnya 13, maka yang ditampilkan di monitor adalah angka 13. Nah, ini perbandingan algoritma bahasa natural dengan pseudocode. Nah, mari kita lihat bahasa natural terlebih dahulu. Nah, pada bahasa natural, 1. Masukkan angka pertama. 2. Masukkan angka kedua. 3. Tambahkan angka pertama dan kedua, kemudian simpan hasilnya pada variabel X. Nah, ini masih dibaca karena dituliskan dalam bahasa sehari-hari. Nah, jika diterjemahkan dalam pseudocode, maka yang 1 dan 2 ini dapat menjadi satu bentuk, yaitu deklarasi angka pertama, angka kedua. Nah, selanjutnya, yang nomor 3 ini dapat diterjemahkan menjadi bagian algoritma, yaitu read angka pertama, angka kedua, X sama dengan angka pertama plus angka kedua. Demikian mengenai pseudocode.